Land diving, tradisi melompat dari ketinggian 30 meter. Menghadirkan koreografi keberanian yang terukir indah di atas panggung alam terbuka. Aksi spektakuler ini merupakan sebuah potret tentang ketangguhan dan kemampuan manusia dalam melampaui batas normal, meluncur dari ketinggian dengan hanya bermodalkan tekad dan keberanian. Inilah land diving, sebuah tradisi kuno melompat dari ketinggian puluhan meter yang begitu memacu adrenalin. Land diving atau penyelaman darat yang juga dikenal dengan sebutan nanggol atau gol merupakan tradisi uji nyali yang berasal dari Pulau Pentecost di Vanuatu, sebuah negara kepulauan di Pasifik Selatan. Tradisi ini melibatkan para pria yang melompat dari menara tinggi yang dibangun dari bahan berupa kayu, bambu, dan liana atau tali yang terbuat dari tumbuhan. Land diving dilakukan sebagai ritual yang diyakini dapat membawa kesuburan lahan pertanian dan melindungi masyarakat dari bencana. Peserta biasanya melompat dari menara setinggi 20 hingga 30 meter dengan menggunakan tali berupa akar tumbuhan yang terhubung ke kaki mereka. Land diving menjadi terkenal dan menarik perhatian wisatawan karena keberanian dan kespektakulerannya. Land diving memiliki sejarah yang panjang dan berkaitan dengan mitos dan tradisi suku asli di Pulau Pentecost, Vanuatu. Ritual ini diyakini berasal dari legenda seorang wanita yang kabur dari suaminya bernama Tamali. Sang istri kabur dengan memanjat pohon dan melompat untuk menghindari pengejaran. Kala itu, sang istri berusaha kabur dari Tamali yang kejam. Sang istri pun memanjat pohon, namun tak disangka, Tamali mengikuti, hingga sang istri pun ketakutan dan langsung melompat dari pohon tersebut. Saat itu, Tamali pun ikut melompat. Sayangnya, ia tewas saat terjatuh ke tanah. Sebaliknya, sang istri justru selamat karena mengikatkan tanaman merambat di pergelangan kakinya sebelum melompat. Seiring berjalannya waktu, land diving menjadi bagian dari kehidupan masyarakat dan berkembang menjadi ritual yang terkait dengan pertanian dan kesuburan tanah. Tradisi ini dianggap sebagai cara untuk memohon dukungan dari roh-roh leluhur dan dewa-dewa untuk panen yang baik. Land diving juga diyakini memiliki kekuatan pelindung terhadap bencana dan menguatkan hubungan sosial di antara masyarakat. Ritual ini terus berkembang dan menjadi ajang pembuktian keberanian para pria. Land diving kemudian menarik perhatian dunia ketika seorang antropolog, David Attenborough, merekamnya pada tahun 1950-an dan memperkenalkannya dalam program televisi BBC. Sejak saat itu, tradisi ini telah menjadi atraksi yang mulai banyak dikenal oleh masyarakat dunia. Untuk melakukan ritual land diving, berbagai persiapan pun dilakukan. Biasanya menara akan dibangun pada saat panen hasil perkebunan dan musim kemarau. Selama masa persiapan, laki-laki mengasingkan diri dari perempuan dan tidak melakukan hubungan suami istri. Wanita juga tidak diperbolehkan mendekati menara karena jika tidak, Tamali yang tinggal di menara akan membalas dendam yang dapat menyebabkan kematian seorang penyelam. Selain itu, para pria tidak boleh memakai jimat keberuntungan apapun selama menyelam. Pembangunan menara biasanya memakan waktu antara 2 hingga 5 minggu. Sekitar 20 hingga 30 orang membantu membangunnya. Orang-orang tersebut menebang pohon di hutan untuk membuat badan menara, membersihkan lokasi menara, serta menyingkirkan batu dari tanah. Tanah digarap untuk menggemburkan dan melunakkannya. Menara yang terbuat dari pohon diikat dengan tanaman merambat untuk menstabilkannya.
Tanaman merambat atau akar panjang juga dipersiapkan untuk mengikat kaki para peserta. Tanaman merambat dipilih oleh tetua desa dan dicocokkan dengan berat masing-masing. Tanaman merambat harus lentur, elastis, dan penuh getah agar aman. Ujung tanaman merambat diparut agar seratnya bisa dilingkarkan di sekitar pergelangan kaki pelompat. Sebelum orang-orang ini melakukan penyelaman darat, mereka seringkali menyelesaikan urusan yang belum terselesaikan dan perselisihan jika mereka meninggal. Malam sebelum melompat, penyelam tidur di bawah menara untuk mengusir roh jahat. Pada saat hari H dan waktu pelaksanaan telah tiba, para pria akan memanjat menara reot setinggi 30 meter, mengikat kaki mereka menggunakan tanaman merambat, dan melompat ke tanah dengan kecepatan sekitar 45 mph atau setara dengan 72 km per jam. Saat melakukan lompatan, orang yang melakukan atraksi ini harus menyilangkan tangan di depan dada untuk mencegah lengan terluka ataupun patah. Saat mendekati tanah, ia harus menundukkan kepala agar bahunya menyentuh tanah. Setelah sampai di tanah, warga pun menghampiri untuk memastikan kondisi si pelompat. Jika ia selamat, warga bakal bersorak atas keberhasilannya. Mengingat tingginya menara tempat melompat, land diving haruslah dilakukan dengan benar dan penuh perhitungan. Sebab, jika gagal, land diving bisa saja menimbulkan resiko cedera hingga kematian bagi para pelakunya. Yang jelas, dalam ritual ini, para peserta harus mentaati peraturan adat yang ada. Dalam beberapa kasus, ketika peraturan dilanggar, hal ini menimbulkan banyak korban jiwa. Ketika Ratu Elizabeth II dari Inggris mengunjungi Pentakosta pada bulan Februari 1974, seorang penyelam meninggal ketika tanaman merambatnya putus. Saat itu pelanggaran yang dilakukan adalah land diving dilakukan di luar musim yang seharusnya dan dilakukan demi menghormati Ratu Elizabeth yang datang. Pada tahun 2008, juru kamera asal Vanuatu, Hardy Ligo, terbunuh ketika sebuah menara yang dibangun dengan buruk runtuh. Setelah lama menjadi bagian tradisi masyarakat Pulau Pentecost, kepopuleran land diving kini terus melejit. Di masa sekarang, land diving kerap dilakukan oleh pria muda yang memasuki masa dewasa. Mereka juga melakukan aksi land diving untuk memikat gadis atau hanya sekedar mencari kesenangan. Selain itu, atraksi land diving dilakukan sebagai daya tarik wisata dan mencari nafkah bagi warga setempat. Singkatnya, land diving tumbuh sebagai simbol keberanian dan ketangguhan pria Pentecost, menceritakan kisah perjalanan hidup yang memerlukan tekad dan kepercayaan untuk melompati batas-batas yang ada. Setiap lompatan dalam tradisi ini menjadi metafora dari upaya manusia untuk meraih potensi penuh dan mengatasi rintangan. Land diving bukan hanya sekedar atraksi adrenalin di atas puncak bambu, tetapi juga cerminan dari kehidupan yang penuh dengan tantangan dan peluang. Seiring dengan setiap loncatan, kita diingatkan bahwa keberanian adalah kunci untuk memahami esensi hidup dan bahwa melalui perjuangan, kita dapat mencapai ketinggian yang tak terbayangkan.